Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagian ahli ilm mereka memberikan pelajaran yang sangat berharga, di antaranya yaitu dengan jangan jadi hamba-hamba yang ramdhaniyah atau ramadhaniyin, tetapi jadilah hamba-hamba rabbaniyin. Apa kiranya perbedaannya ini? Jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhaniyin, yang beribadah hanya karena bulan Ramadan, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang sejati, yang rabbani, yang betul-betul mengenal Allah, bahwa Allah itu ada di setiap bulannya dalam setahun penuh. Maka kita awali dengan bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan berikutnya kita juga berusaha untuk istiqomah menjaga istilahnya ya, semangat kita di dalam memupuk keimanan, memupuk ketakwaan. Jangan sampai Ramadan lepas, amalan lepas. Ya, kalau hanya lepas sih masih mending ya. Yang takutnya lepas pindah ke kemungkaran itu loh. Kullu amalin sirrah, memang ya. Namanya beramal ya ada sisi susah payahnya, itu jelas. Walikulli sarratin fatrah. Tapi setiap kita beramal mungkin dengan kesusah payahan juga ada tempo-tempo yang kita bisa jatuh imannya, jatuh semangatnya, futur kalau istilahnya. Ya, takutnya itu kalau futurnya masih di atas sunnah Rasul, di atas amal soleh, ya mending. Tapi takutnya kalau intikas itu jadi penyakit futur yang ada di paling bawah, yang mengenaskan. Puasa taat, keluar puasa bejat. Puasa sholat terjadwal dengan baik, rapi, sesuai waktunya. Ternyata keluar Ramadan sholat aja nggak pernah. Ramadan Qur'annya dijaga. Yang belum bisa baca, belajar baca Qur'an. Selesai Ramadan, selesai juga Qur'annya. Nah, kita berusaha di kesempatan kali ini akan menjaga itu semuanya supaya tidak terjerembab ke dalam kemungkaran ketika lepas Ramadan, apalagi nanti setelah masuk Idul Fitri, Syawal, dan seterusnya. Dan yang paling penting ini kami rasa dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, yaitu bercampur baurnya ikhtilat, kemudian menganggap sepele salaman, menganggap sepele buka kerudungnya, jilbabnya, kelihatan rambutnya, meskipun di hadapan keluarga yang sejatinya memang keluarga tapi bukan mahram. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ayo kita mengenali siapa mahram kita. Mahram dan bukan muhrim. Kalau muhrim itu diambil dari orang yang sedang berihram, memakai baju ihram, persiapan masuk Masjidil Haram, nantinya tawaf, sa'i, itu namanya orang-orang muhrim, baik umroh maupun haji. Nah, ini mahram dengan jamaknya mahrumat, yaitu orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Ya, jadi nggak boleh kita menikahinya. Kenapa? Karena mahram. Kalau tidak boleh dinikahi, berarti
ada kesempatan berduaan, ngobrol bareng cuma berdua, safar bareng, bepergian berdua, kemudian apalagi boleh berjabat tangan, boleh kelihatan rambutnya, ya. Selain daripada itu, berarti kita harus menjaga, ya. Berarti nggak boleh berjabat tangan, nggak boleh bepergian bareng, nggak boleh semacam-macam dari hukum antara rijal wa nisa, laki-laki dan perempuan. Semoga ini tidak memakan banyak waktu. Intinya kita ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Ya, 22, 23, 24. Mungkin yang dekat dengan Al-Quran silahkan dilihat mushafnya masing-masing. Ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Ini yang pertama. Ya. Janganlah engkau menikahi siapa saja yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ya, ini jadi pembawaan Al-Quran, mohon maaf bukan kemudian nanti menyinggung perempuan, tidak ya, tapi inilah ilmu, inilah syariat. Al-Quran memotret laki-laki suami, ya, itu hanya dalam bentuk mufrad, ya, hanya bentuk mufrad suami, ya, kemudian laki-laki banyak sekali. Kalau ayah, iya, karena ayah mungkin anaknya bisa banyak, jadi para ayah, abaukum. Tapi untuk istri ataupun ibu dipotret di dalam Al-Quran itu pasti plural dengan bentuk jamak. Ya, karena memang di dalam syariat satu laki-laki boleh menikahi 4. Jadi ayatnya juga membawa para istri-istri, membawa para ibu-ibu. Ya, nanti insya Allah kita akan tahu kenapa Allah melarang kita untuk menikahi perempuan-perempuan, jamak kan jadinya, wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kita. Karena yang dinikahi ayah kita barangkali bukan cuma yang melahirkan kita, yaitu ibu kandung, bukan hanya ibu kandung. Lah terus bisa jadi nantinya ayah kita menikah dengan si B, menikah dengan si C, menikah dengan si D. Siapa mereka? Mereka adalah istri-istri ayah kita. Mau disebut ibu tiri, mau disebut nyebut ibu kandung umi, nyebut istri-istri yang lain dari ayah kita, bunda 1, bunda 2, silahkan. Apapun itu di dalam syariat disebut dengan zaujatul ab, istri ayah. Ya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi di dalam mahram, urusan mahram itu ada 2 garis besarnya sebelum kami preteli ini. Atau mungkin kita bacakan dulu ayat-ayatnya. Ya, ayat ke-22 sudah, ayat ke-23 sekarang yang cukup panjang. Mungkin nanti diakhiri di 23 saja karena 24 itu terkait dengan perbudakan dan sekarang tidak ada perbudakan. Qala Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Ya, nanti kita akan tahu siapa yang disebut dengan Rabibah.
وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Innallaha kana ghafurar rahima. Jadi Al-Quran memotret, memang jangan samakan dengan era sebelum Nabi Muhammad, era sebelum Nabi Isa, era sebelum nabi-nabi yang lain, yang memang ada beberapa syariat membolehkan, ya, membolehkan menikahi istri dari ayah kita. Ya, contohnya lah ya, ini pokoknya kajian ini tolong benar-benar fokus, takutnya salah paham. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, biar lebih jelas memang. Karena kita nggak terbiasa ngitung nasab, ngurusi nasab, mahram itu kadang luput dari kaum muslimin. Ya lihat, yang 22 tadi, kita dilarang menikahi istri dari ayah-ayah kita. Karena bisa jadi umpamanya umpamanya tak ambil nih nanti contohnya kami pribadi ya. Umpamanya kami punya ayah namanya Adam. Ya, Adam kemudian menikah dengan Hawa. Dan dari Hawa itu lahirlah saya Iqbal. Ternyata berikutnya ayah itu menikah lagi dengan ada Fatimah, ada Aisyah. Itu adalah istri ayah saya, istri Pak Adam, selain daripada Hawa. Bisa jadi salah satu di antaranya, siapa itu contohnya? Fatimah. Usianya sebaya dengan saya. Dan qadarullah terjadi perceraian antara Bapak Adam dengan Ibu Fatimah. Nah, terus saya maju, saya nikahi Ibu Fatimah. Padahal dulunya adalah istri bapak saya. Gimana ini? Nggak boleh. Tapi di zaman dulu silahkan. Illama qad salaf. Kalau dulu ya biarlah, dulu memang orang-orang bejat, orang-orang yang nggak tahu tatanan, ya semacam itu. Bahkan kemudian ditambahi lisensi, innahu kana fahisyah, perbuatan keji, menikahi istri ayah kita itu keji. Lah kok sekarang malah biasa. Ya, wa maktan wa sa'asabila, ya Allah, jalan yang begitu buruk. Ya, jangankan sekarang malah ibu tiri, kadang ibu kandung juga diembat ya. Bukan karena anaknya, kadang ibunya juga nggak genah. Ada kasus kan, suami kerja di luar pulau atau luar negeri, tinggal sama anak kandung. Malah kumpul sama anak kandung. La haula wala quwata illa billah. Ini dari model apa ini kayak gini nih? Nah, ala kulli hal kita ambil beberapa pelajarannya. Garis besarnya mahram itu ada dua. Merujuk ke Quran surat An-Nisa 22, 23, 24. Ada yang istilahnya satu mu'abbad. Ya, mu'abbad artinya abadan. Selamanya itu menjadi mahram. Yang pertama itu ya, selamanya menjadi mahram. Berarti selamanya boleh bersafar. Selamanya boleh berduaan, boncengan bareng, selamanya boleh antara laki-laki dan perempuan, mungkin si perempuannya boleh membuka kerudung atau jilbabnya, boleh bersalaman. Itu yang pertama. Yang kedua ada mahram muaqqad. Ada mahram muaqqad. Mahram yang sifatnya temporary. Kalau yang pertama tadi unlimited, nggak ada waktunya, nggak ada batas waktu, sampai kapanpun mahram.
Yang kedua, mahram muakkad. Muakkad itu memang ada limitednya, ada temporary, ada jangka waktunya. Ya, dia bisa menjadi mahram, tetapi ketika selesai kemahramannya ini halal untuk dinikahi. Boleh, boleh. Ini yang nomor 2. Nah, mahram yang nomor 2 ini tetap tidak boleh kelihatan yang diharamkan. Bisa dipahami maksudnya? Ya, mahram yang kedua ini nggak seperti mahram yang pertama, boleh kelihatan rambutnya, boleh pergi berduaan, nggak seperti itu. Tetap harus dijaga. Memang dia nggak boleh dinikahi saat tertentu, tapi saatnya itu hilang, halal untuk dinikahi. Ya tolong nih, pokoknya fokus. Ini memang puasa-puasa mikir seperti ini, Masya Allah. Tapi ini akan kita sampaikan supaya nanti Id kita, Idul Fitri kita terjaga dari kemungkaran dan kesalahan. Taib, kita masuk ke siapa saja yang dimaksud di dalam ayat. Jadi ada ibu, ya, ummahat itu ibu. Kemudian banat, ya, banat itu anak-anak perempuan. Kemudian ammatukum, ya. Jadi bibi itu dalam syariat ada 2. Ada saudari dari ayah, ada saudari dari ibu. Saudari dari ayah sebutannya ammah. Saudari dari ibu kita sebutannya kholah. Ya, ada ammatun, ada kholatun. Ada ammatukum, ada kholatukum. Ini bahasa firmannya. Ya, jadi kalau kita sama-sama bule, sama-sama bude, sama-sama tante, sama-sama aunti. Tapi kalau dalam syariat dibedakan, karena nanti ada pengaruh di masalah warisan. Kemudian khitab atau Allah ini lagi mengajak bicara siapa? Diajak bicara laki-laki. Jadi ini, firman ini turun untuk laki-laki. Artinya perempuan tinggal menyesuaikan. Contohnya mahram bagi laki-laki ibunya, selama-lamanya ibunya. Nah, berarti kalau yang perempuan mahramnya yo ayah selama-lamanya. Paham? Jadi tinggal dibalik aja. Mahramnya nanti ada bibi-bibi dari sisi ayah, dari sisi ibu. Berarti yang perempuan tinggal paman dari sisi ayah, dari sisi ibu gitu loh. Pokoknya disesuaikan saja. Insya Allah kalau penyesuaiannya itu nggak terlalu memusingkan. Yang penting kita paham apa acuannya. Kemudian ada akhwatukum, saudari-saudari kalian. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara kita, ponaan. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita, ponaan juga. Yang perempuan tinggal dibalik. Wa ummahatukumul lati ardha'nakum, perempuan yang menyusui kalian, berarti ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudari, ya, sepersusuan. Wa ummahatu nisa, ya, ibu dari istri kalian. Apa berarti? Mertua. Bagi saya, mertua perempuan adalah mahram. Bagi Anda para perempuan, mertua laki-laki Anda mahram. Kemudian ada robibah. Robibah itu adalah kalau umpamanya saya menikah dengan seorang janda, janda sudah membawa anak. Lah anaknya itu robibah bagi saya, yaitu anak tiri, anak gawan. Kemudian juga ada halail. Halail, istri dari anak-anak kalian. Apa bahasanya kita? Menantu. Kemudian nantinya di 24-nya adalah muhsanat dari budak-budak.
Kita lanjutkan. Mulai dari mahram yang mu'abbad, yang selamanya jadi mahram. Ya, selamanya jadi mahram. Semoga 40 menit cukup ya. Saya khawatir nggak cukup ini. Yang pertama ada tiga. Mahram mu'abbad itu ada 3 turunan. Ya, boleh dicatat, boleh. Nanti insya Allah kami kirimkan juga PowerPoint-nya. Semoga nanti bisa ringkesnya saja ya. Mahram mu'abbad selamanya itu dari sudut pandang 3. Yang pertama min nasabin, dari nasab. Yang kedua min musaharah, dari pernikahan, perkawinan. Yang ketiga dari rodho'ah, dari susuan. Ada 3 ini. Dari mana saja? Dari sudut nasab, dari sudut pernikahan, dari sudut persusuan. Bisa difahami ya? Semoga Allah barik lana fil ilmina. Kita ambil yang pertama dari nasab. Ada berapa? Ada 7. Mahram laki-laki ada 7. Yang perempuan berarti dibalikkan ya, sama, cuma tinggal disesuaikan nanti. Yang pertama adalah al-ummahat, yaitu ibu kita, mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Wa in ala, ibu kita, wa in ala, dan ke atas nenek kita. Kemudian simbah buyut kita yang perempuan, canggah perempuan kita, terus ke atas, itu mahram selama-lamanya. Ya. Wa in ala itu artinya terus ke atas. Nah, kita ambil contoh umpamanya ya. Saya punya kakek usia 80 tahun. Duda. Ya, duda. Terus menikah. Menikahi gadis usia 20 tahun. Waduh, lihat nih, namanya ada kasus kayak. Kakek saya nikah dengan gadis usia 20 tahun. Waduh, habis itu ya, bagaimana dengan istri baru kakek? Mahram saya. Artinya saya nggak boleh nikahi dia. Kenapa? Karena tadi ibu kita, otomatis ayah kita, kemudian ke atas nenek kita. Sama dengan ketika ayah kita punya ibu-ibu lain selain ibu kandung kita. Ya. Kemudian ayah saya usia mungkin 60 tahun. Terus nikah lagi sama gadis usia 20 tahun. Maka istri ayah saya itu mahram bagi saya. Saya nggak boleh nikahi. Meskipun seumuran mungkin dengan saya. Ya, sebaya dengan saya. Tetap nggak boleh, itu menjadi mahram selama-lamanya. Insya Allah bisa difahami ya, namanya ibu ke atas itu. Yang kedua adalah al-banat. Ya, wa'in sufla. Anak-anak atau putri-putri kita. Ya, kita punya anak perempuan, mahram kita selamanya. Dan ke bawah. Contohnya, putri kita nanti yang menikah, lahirlah seorang anak perempuan. Berarti apa? Cucu perempuan saya. Mahram. Cucu perempuan saya nikah lagi, lahir lagi perempuan, cicit perempuan saya. Mahram. Ya, jadi ke atas dari nasab kita mahram, ke bawah dari turunan kita juga mahram kita selama-lamanya. Jadi selamanya nggak boleh menikahi, nggak ada namanya kakek menikahi cucunya, itu sudah nggak normal. Apalagi kakek-kakek mencabuli cucunya, waduh, itu
setan yang berbicara. Ya, itu sudah konslet. Kemudian yang ketiga ini al-akhwat, saudari-saudari. Nah ini nggak biasa bagi kita. Saudari itu dari 3 unsur lagi. Ya, kalau kita saudari mungkin cukup ya sudahlah, saudari kandung. Enggak, bukan hanya saudari kandung. Ada 3 saudara atau saudari itu. Yang pertama adalah syakik, syakikah, kandung memang. Kemudian ada yang li'ab, saudara atau saudari seayah. Ada yang li'um, saudara atau saudari seibu. Kalau saudara-saudari sekandung insya Allah paham lah. Kalau saudara atau saudari seayah gimana maksudnya? Maksudnya adalah saya punya ayah. Kemudian ayah nikah lagi dengan si B. Dari pernikahan ayah saya dengan si B lahirlah anak-anak. Maka anak-anak perempuan ayah itu saudari saya li'ab atau saudari seayah. Saudari seibu. Bagaimana contohnya? Saya punya ibu. Kemudian ditinggal wafat umpamanya, kemudian ibu menikah lagi. Dari pernikahan si ibu saya dengan bapak selamat umpamanya, lahirlah anak-anak, di antaranya perempuan. Maka perempuan-perempuan itu adalah saudari saya seibu. Bisa dipahami ya? Nah, itu semuanya saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu adalah mahram saya. Selama-lamanya nggak boleh menikahi saudari saya yang seibu itu kayaknya cakep itu, saya taksir lah saya nikahi, haram, nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang keempat adalah ammatukum, bibi-bibi kalian. Yaitu kalau kita punya ayah kita punya saudari-saudari, maka itulah bibi-bibi kita, menjadi mahram kita selama-lamanya. Dan kebalikan, saudara atau saudari-saudari si ibu kita, yaitu khalah, sama intinya bule, bude, bibi, tante, bagi laki-laki adalah mahram. Ya, langsung loh ya, kami bilang langsung. Di Indonesia itu masalahnya gini, semua dibilang tante, semua bisa dibilang om. Ini mamanya ibu saya punya saudari, itulah ammati, itu bang bibik saya. Kalau ternyata menikah, maka bahasanya apa? Syariatnya suami dari bibik saya. Kalau di Indonesia jatuhnya sama, om-om juga. Ya, begitu juga sebaliknya. Ibu atau ayah kami punya saudara laki-laki. Apa kami sebut? Om, paman, pak le, pak de, uncle, apalagi uak. Kemudian paman-paman kita ini menikah dengan perempuan. Bahasa syariatnya apa? Istri paman. Di Indonesia jatuhnya ya tante-tante juga. Padahal ini bagi laki-laki sudah bukan mahramnya. Ya, sudah bukan mahramnya. Paham nih? Jadi yang menjadi mahram itu hanya bibi-bibi langsung dari saudara orang tua kita. Kalau mereka nikah, mereka ada perkawinan, pasangannya itu bukan mahram kita. Jadi harus menjaga aurat, kemudian menjaga berbicara berduaan dan semacamnya. Ammah sudah, yang keempat kholah sama juga, yang kelima. Yang keenam dan yang ketujuh itu juga sama, intinya ponaan. Banatul akhi, keponaan saudara kita dari laki-laki, atau banatul ukhti, ponaan kita dari saudara kita yang perempuan.
Jadi kalau kita punya dulur, umpamanya saya punya adik-adik, adik-adik saya menikah dan mereka punya anak turunan, maka anak-anak mereka adalah ponakan saya, selamanya mereka mahram saya, seperti hanya mereka selamanya mahram saya karena paman. Yang mereka dari sudut pandang mereka, saya adalah pamannya, dari sudut pandang saya, mereka adalah keponakan saya. Selamanya menjadi mahram, mahram mu'abbad. Ada 7. Ya, sudah ada 7. Sahabat tadi, ibu-ibu kita ke atas, kemudian putri-putri kita ke bawah, saudari kita semuanya dari sisi manapun, kemudian bibi dari ayah, bibi dari ibu, ponaan dari saudara, ponaan dari saudari. Inilah 7 mahram. Silahkan kalau ingin safar dengan mereka. Umpamanya ada kasus, Pak Ustadz, saya pengen umroh, saya pengen haji. Ya, anak-anak saya nggak ada yang laki-laki, perempuan semuanya. Gimana Ustadz? Ya, siapa yang menjadi yang nemani saya haji atau umroh? Ya tinggal cari di 7 ini. Masih ada paman, berangkat. Masih ada kakak, berangkat. Masih ada mungkin ketemunya cucu malah yang laki-laki umpamanya. Ya silahkan. Mau ketemu kakek ke atas silahkan. Jadi kalau mau dicari 7 ini masih insya Allah akan ketemu salah satunya. Jadi jangan dijadikan alasan untuk kita bersafar jauh sampai ke luar negeri itu tanpa mahram. Ya. Catatan bagi perempuan itu illa ma'adhi mahram. Haji, umroh atau kemanapun boleh asalkan ditemani mahram. Mana mahramnya? Ya tadi 7 ini cari aja sudah. Nggak punya anak yang cowok, kalau ada saudara yang cowok silahkan. Mungkin bisa juga nantinya paman silahkan. Nggak ketemu paman ponaan laki-laki juga silahkan. Nah, dari 7 ini tadi ada yang masih keluarga, tapi nggak masuk mahram. Dibilang keluarga, iya. Dibilang deket, mungkin, tapi sudah bukan mahram. Artinya boleh dinikahi halal. Siapa? Anak-anak dari paman atau bibi kita. Bahasa ringkesnya adalah sepupu atau misan. Sepupu atau misan. Ya, lihat, kalau paman adalah mahram, bibi mahram saya. Kenapa? Karena mereka saudara dari ayah atau ibu kami. Sekarang paman atau bibi punya anak perempuan misalnya, saya laki-laki. Maka keluarga iya, mahram bukan. Saudara iya, keluarga iya, mahram bukan. Boleh dinikahkan, silakan. Boleh dinikahkan. Maka lihat banyak kasus-kasus itu, umpamanya ada yang ketangkep, ya, umpamanya pacaran di pinggir jalan, kemudian ketangkep di hotel-hotel nggak jelas itu, ya. Kemudian modusnya, oh ini masih keluarga, siapanya? Oh misannya, sepupunya. Ya, itu sebetulnya bisa dibaik lagi loh. Ini sepupu itu bukan mahrammu, kamu nikahi juga boleh. Meskipun dengan catatan lain, adat Indonesia beberapa suku, ya, ada menyebut pamali, ada yang menyebut nanti anaknya cacat. Ini Quran yang berbicara, ini syariat yang berbicara. Kalau ternyata sebelumnya mau udah ada gen difabel mamanya, ya memang bisa jadi. Tapi bukan kemudian kita melarangnya. Orang syariat menghalalkan, masa kita mengharamkannya. Betapa banyak sahabat tabi'in yang mereka mempersatukan antara misan atau sepupu. Ya, begitu juga orang-orang soleh di antara kita. Nah, kita lanjutkan. Ya, itu apa istilahnya, mahram yang mu'abbad, ya, yang mu'abbad.
Kemudian masih ada berikutnya yang terkait dengan anak di luar pernikahan. Apa anak di luar pernikahan? Oh, gini aja, anak zina. Karena kalau dibilang nanti anak di luar pernikahan, perzinahan bisa dibungkus dengan pernikahan ya akhirnya. Ini yang jadi ngerusak tatanan juga. Ya. Jadi anak hasil zina, hasil perzinahan itu dalam syariat dikenal dengan anak ranjang. Ya, dengan anak ranjang. Ini harus kita sampaikan karena cukup ruwet di Indonesia. Umpamanya ada bapak A, ya, pergaulan bebas dengan si B, akhirnya si B melendung, hamil di luar nikah. Wah, orang tuanya bingung. Akhirnya bagaimana cepat untuk menutup aib, dinikahkan. Maka pernikahan ini pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah dan dihukumi selama itu tidak tobat dengan perzinahan. Fa na'udzubillah min dzalik. Masalahnya adalah implikasi hukumnya yang berat. Si B tadi udah kan melendung itu. Kemudian lahir. Hasil dari perzinahan sebelumnya, mamanya anaknya, anggaplah dua-duanya ya, ada dua lah cowok cewek, ada Aji, ada Ani mamanya. Si Aji sama si Ani. Lah, ternyata implementasi dari kemungkaran yang begitu keji yaitu perzinahan mengakibatkan Aji dan Ani tidak boleh dibinkan bapaknya biologis. Jadi nggak boleh Aji bin A, Ani bin A nggak boleh. Nah, terus bagaimana? Harus dinisbatkan ke ibunya tok. Aji binti B, Ani binti B. Ya. Loh. Lah, ketahuan lah sama masyarakat kalau kayak gitu, kalau anak. Ya. Ya, bilang saja, Mas, manajemen by proses, bukan manajemen by produk. Itu salahnya. Memang sebagai hukuman sosial. Ya, sebagai hukuman sosial memang. Bayangkan sekarang ketika Allah sudah melarang dengan sebaik-baiknya dan sekeras-kerasnya, tapi masih dilanggar, malah pakai rekayasa. Ya, memakai rekayasa dinikahkan untuk menutupi aib itu lebih lagi menjahati syariat Allah. Nah, karena nggak berhenti di sini. Nanti Aji dan Ani, ya, ketika mau menikah, Ani mama yang perempuan ya, kan perempuan nikahnya harus dengan wali. Lah, Ani ini nggak boleh memakai wali si A. Nikahnya nggak pas, nggak sah. Karena walinya bukan dari syariat. Bapak syariat, no. Bapak biologis, emang. Tapi untuk urusan-urusan keagamaan sama sekali tercoret. Jadi si A nggak boleh mengawinkan si Ani. Ya. Nikahnya jadi nikah yang batil. Kalau nanti di antara mereka pun meninggal, tidak boleh saling mewarisi. Nah, ini PR besar bagi kita. Ya, mbien pancen anake hasilnya, airnya, maksud dari maninya, bukan kemudian ya sudah nanti kalau dapat jatah warisanku, dapat, enggak seperti itu. Terputus semua urusan syariat. Hanya satu yang nemplek, ya memang hanya keturunan biologis. Tapi hukum syariat tidak ada sama sekali. Lah bagaimana kalau menikah? Wali hakim silahkan ke KUA memakai wali dari KUA. Ya.
Lu nanti ketahuan. Iya itu memang biar malu itu iya, biar bapak ibu sing izin. Tapi pakai vocabulary-nya Indonesia, kenapa yang disalahkan malah anaknya? Disebut, dasar kamu anak haram. Waduh, malah kena si anaknya. Wong sing haram nih bapak ibu sing nglakoni. Malah anaknya yang jadi korban. Makanya harus kita luruskan semuanya ini. Dari istilahnya kita luruskan. Anaknya ini korban kok. Ya, dari kelakuan bapak biologis dan ibunya itu. Ya, makanya nanti ada hukum-hukum yang mengitari anak-anak semacam itu, bagaimana negara membiayai ya dan seterusnya. Untuk bapak ibunya ya sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai nanti ulama itu berbeda pendapat. Lah si A sama si A ini boleh nikah apa enggak? Nah itu kan mereka nggak mahram, putus hubungan kenasapan syariat. Nah, kalau bukan mahram, si A nggak boleh berduaan sama si Ani, si A nggak boleh bersalaman dengan si Ani nggak boleh kelihatan rambutnya oleh si A. Berarti apakah boleh nikah? Maka sebagian kecil dari ahli ilmu membolehkan. Tapi kan yo iki lek dipikir-pikir yo bejat juga bapak iki. Mang si A yang bejat banget. Oleh karena itu jumhur ulama tetap tidak memperbolehkan. Meskipun bukan mahram, tetapi tetap dilarang untuk dinikahi. Kenapa? Karena si Ani tetap mau nggak mau itulah hasil dari air maninya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bikin 2 sesi saja untuk mungkin lebih memfreshkan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita rehat sebentar.